Bab 11. Dengan berakhirnya musim hujan, sebagian besar vampir dan manusia elit telah meninggalkan rumah Valerian ketika Lord Alexander pergi ke Dewan meninggalkan Lady Magdalene, Giselle dan seorang pria sebagai satu-satunya tamu di mansion. Dengan keributan yang mereka ciptakan, orang-orang yang bekerja di mansion keluar untuk menyaksikan adegan di aula utama, berdiri di sana dengan tenang saat mereka melihat vampir kelas atas menuduh manusia. Para pelayan yang bekerja untuk para lord dan orang-orang kelas atas diajari untuk tidak mengganggu elit masyarakat, terutama para vampir. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membuang para pelayan dengan perilaku buruk di ruang bawah tanah pribadi mereka atau untuk dijual ke rumah lain yang bisa lebih buruk di pasar karena ada kemungkinan mendapatkan tuan terburuk dari yang sebelumnya. Kathy berdiri di sana di tengah ruangan, mencengkeram sisi gaunnya saat dia merasa takut. Dia merasakan kulit di pipinya berdenyut dengan rasa sakit yang tumpul. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengannya? Kata pria itu sambil menatap Kathy. Nyonya Loren, tolong. Aku yakin itu sebuah kesalahan. Anak seusianya tidak akan tahu nilai dari kalung yang kau bicarakan. Sylvia memohon dengan menjaga gadis kecil di sampingnya. Orang-orang di tanah milikku dijatuhi hukuman pengasingan atau lebih baik, hidup tanpa tangan. Lady Magdalene berbicara mengabaikan kata-kata Sylvia sambil menyilangkan tangannya. Mendengarkan ini, mata Sylvia melebar. Apa bukti yang kamu miliki bahwa perhiasan itu dicuri olehnya dan bukan oleh orang lain? Dia bertanya. Sylvia sayang, kata Giselle sambil mendorong rambutnya ke belakang dan berjalan sedikit ke depan. Selama bertahun-tahun yang kita kunjungi, tidak pernah ada waktu kita mendengar atau melihat orang mencuri, tapi lihat, saat ini muncul perhiasan itu pergi dan Lady Magdalene mengatakan dia melihatnya dengan anak anjing serigala. Siapa tahu, itu mungkin liar dan dia mencoba membawanya melawan kita. Petik 2. Kurasa kita setidaknya harus menunggu sampai Lord Alexander datang dan melihat hukuman yang pantas untuknya. Sylvia mengusulkan tetapi segera menemukan tangan Giselle di lehernya saat meremas, membiarkan lebih sedikit udara lewat. Tidak seperti Sylvia yang berasal dari keluarga vampir rata-rata, Giselle adalah vampir berdarah murni, yang memiliki kekuatan dan kekuatan yang lebih tinggi dalam dirinya. Bukankah aku memintamu untuk diam? Sebuah apel yang buruk harus diberantas dengan cepat. Lady Loren yang akan memutuskan hukumannya, kata Giselle melonggarkan cengkeramannya perlahan di sekitar wanita vampir rendahan. Alexander akan kembali hanya setelah sehari dan Sylvia hanya berharap mereka tidak mengambil jalan memutar. Waktu berubah, Sylvia. Keadaan membuat orang melakukan hal-hal yang tidak mereka maksudkan, jawab Lady Loren sambil memegang kalung yang terbuat dari batu biru yang berkilauan bahkan dalam cahaya redup. Karena dia masih kecil, saya tidak akan membuatnya mati atau cacat, tetapi dia perlu merenungkan apa yang telah dia lakukan. Selama 2 hari dia akan tinggal di gudang di mana tidak ada cahaya atau teman untuk dimiliki. Dia akan diberi pekerjaan sebagai pelayan lain dan dalam jangka waktu itu tidak ada yang akan menawarkan makanan atau kenyamanannya. Jika ada yang menentangnya, orang itu akan dihukum bersama dengan gadis itu, tutup Lady Loren sambil menatap semua orang. Kami harap semua orang mendengarnya dengan jelas, tambah Giselle sambil mengangkat alisnya ke arah Sylvia dengan senyum mengejek, yang terlihat sobek. Lady Magdalene tampak senang mendengarnya. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan di sini, kami memiliki seekor serigala untuk diurus. Karena pencurinya yang membawanya, kami akan mengeksekusinya di depannya, dan berjalan keluar dari kastil membawa Kathy menuju istal tempat anak anjing kecil itu ditemukan menyala. Sebuah pisau dibawa keluar dan diberikan kepada pria yang menemani Lady Magdalena. Mengambil serigala dengan tengkuknya di satu tangan, dia memposisikannya di depannya sementara yang lain memegang pisau. Makhluk itu berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeramannya tetapi dia memegangnya dengan erat. Kathy memejamkan mata ketika pria itu pergi untuk menggerakkan tangannya. Dengan satu potong, dia menyeret pisau itu ke leher serigala, membungkamnya seumur hidup dan melemparkannya ke perapian kandang.
Gadis kecil itu kemudian dilempar ke dalam gudang dan dikunci dari luar sampai dia akan diberikan pekerjaan. Gudang yang setua ruangan lain di kastil adalah salah satu yang tidak digunakan selama bertahun-tahun. Benda-benda di ruangan itu tertutup debu dan kegelapan. Jaring laba-laba menghiasi ruangan tua yang berkarat di setiap sudut, membiarkan laba-laba hitam tipis bersemayam di sana. Giselle telah mengirim Sylvia ke kota berikutnya untuk menjauhkannya dari kastil untuk sementara waktu. Begitu Kathy ditinggalkan sendirian, air mata mulai mengalir dari matanya dan perlahan isak tangis memenuhi ruangan yang sepi itu. Untuk pikiran muda dan polos seperti miliknya, kematian serigala lebih berdampak daripada hukuman sebenarnya yang seharusnya dia jalani selama 2 hari. Kegelapan tidak melakukan apapun untuk menghibur hatinya yang rapuh tetapi hanya membuatnya takut. Dia takut pada makhluk-makhluk yang memiliki taring. Mereka telah membunuh anak anjing kecil itu tanpa penyesalan apapun ketika dia tidak melakukan apa-apa selain menawarkan perusahaannya. Wajah Alexander melintas di depan matanya saat dia memikirkan para vampir. Meskipun dia memiliki taring seperti yang lain, dia telah menyelamatkannya, dia adalah seorang ksatria baginya. Pada akhirnya dia hanya menangis lebih banyak sampai tidur mengambil alih. Hei bangun, kata seseorang mendorong bahu Kathy dengan lembut untuk membangunkannya dari tidurnya. Dia membuka matanya dengan mengantuk dan melihat seorang anak laki-laki di depannya. Itu tidak lain adalah anak laki-laki bernama Cory yang dia temui di dapur beberapa hari yang lalu. Segera peristiwa baru-baru ini mulai membanjiri ingatannya dan dia mundur darinya. Anak laki-laki itu menatapnya dengan sedih dengan reaksi yang baru saja dia tunjukkan. Dia telah mendengar apa yang terjadi di aula utama karena dia tidak sempat melihatnya. Tidak satupun dari mereka yang mendengar karena semua pelayan diminta untuk melanjutkan pekerjaan mereka alih-alih melongo menatap para tamu. Aku minta maaf atas apa yang mereka lakukan, bisiknya padanya, melirik ke belakang untuk memastikan tidak ada orang di sana. Tidak ada yang seharusnya menawarkan kenyamanan padanya dan jika mereka melakukannya, itu hanya akan menimbulkan masalah. Ayo. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadamu, kata bocah 10 tahun itu melihatnya bangkit dari tanah berdebu. Kami memastikan untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan berat sehingga akan lebih sulit bagimu. Ketika Kathy melangkah keluar dari ruangan, dia menyipitkan matanya karena cahaya yang tiba-tiba memimpinnya keluar. Ketika Cory berbalik untuk berbicara dengannya, desahan kecil keluar dari bibirnya melihat memar baru yang terbentuk di dekat tulang pipinya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang penjaga datang untuk membawanya ke taman. Dia diminta untuk menyingkirkan ranting dan daun kering dari semak-semak dan pohon. Sesederhana tugas yang tampaknya membutuhkan banyak waktu dan usaha bagi satu orang untuk mengerjakannya, terutama saat matahari terbenam. Sudah 3 jam sejak dia mulai memungut daun-daun tua yang mati dan memasukkannya ke dalam tas sambil terus mengumpulkannya. Tangannya dipenuhi kotoran dan beberapa goresan dari semak-semak yang dia coba lewati, membuat gaunnya kotor dalam prosesnya. Pada saat dia setengah selesai, dia dikirim kembali ke gudang untuk menghabiskan malam sendirian. Lebih larut dari malam ketika Kathy tidur di lantai yang dingin dan tertutup tanah, dia terbangun dengan dentuman guntur yang keras. Itu hanya menambah kondisi buruk dia tanpa selimut untuk menutupinya dan tidak ada makanan di perutnya yang kosong saat dia menggeram. Keesokan harinya pada siang hari dia membersihkan kebun lagi, memungut daun-daun yang mati. Dia terhuyung sedikit ketika dia bangun pagi untuk membersihkan jendela di lantai paling atas. Sekarang setelah kamu selesai dengan ini, kamu harus membantu Lady Magdalene di kamarnya, kata Giselle di belakangnya ketika dia mengamati manusia kecil itu, memastikan dia memetik daun yang jatuh dan tidak mengendur. Kathy sekarang duduk di belakang Lady Magdalene ketika wanita itu melukis di atas kanvas kosong sementara anak 6 tahun itu memegang palet kaca di tangannya. Dia merasa lemah dan lelah saat dia memegang palet di atas kepalanya begitu lama sehingga vampir perempuan itu tidak perlu membungkuk untuk mendapatkan catnya.
Dia merasa pusing sesaat yang menyebabkan pegangannya mengendur pada palet kaca dan jatuh dari tangannya ke lantai, pecah berkeping-keping. Catnya berceceran di mana-mana di lantai marmer yang bersih dan melihat ini Kathy dengan cepat meminta maaf. Kamu tidak berguna. Bersihkan kekacauan ini dan bawakan saya palet baru untuk menggantikan yang baru saja Anda pecahkan. Lady Magdalene meletakkan kuas di sisi dudukan dan berjalan ke kamar mandi. Dia duduk di lantai dengan cepat untuk mengambil pecahan kaca yang lebih mudah ditemukan karena ada cat di atasnya. Dia meringis kesakitan saat dia pergi untuk mengambil potongan lain karena memiliki ujung yang tajam. Dia meringis melihat potongan itu menempel di kulitnya dan dia menariknya keluar untuk melihat darah menetes dari jari telunjuknya. Catherine. Dia mendongak untuk melihat Lord of Valeria berdiri di pintu masuk ruangan dengan mata marah. Apakah dia juga marah pada